Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jahrun Hajadiaji beserta tim dari kelompok 4 akan menyampaikan laporan kami tentang bagaimana etika yang baik dan benar dalam bermedia sosial. Saat ini penggunaan media sosial nampaknya menjadi bagian kehidupan masyarakat di dunia maupun Indonesia. Selain itu, Indonesia tercatat menduduki peringkat keempat di dunia setelah India, Amerika Serikat, dan Brasil dalam penggunaan media sosial. Mengutip dari kata data, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 20% pada tahun 2019, yang dimana itu mencapai 150 juta pengguna. Jumlah ini membawa Indonesia menjadi salah satu negara pengguna media sosial terbanyak di dunia, mengalahkan Meksiko, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Maka tidak dapat dipungkiri, penyebaran informasi di Indonesia dapat dikatakan tersebar begitu cepat. Namun, ada saja oknum tidak bertanggung jawab yang membuat masalah. Dan itu merugikan tidak hanya 1-2 orang saja, namun banyak orang. Dan bisa saja orang yang dirugikan tersebut adalah Anda. Lalu, masalah apa saja yang sering terjadi dalam dunia bermedia sosial? Laporan tersebut akan disampaikan oleh Nadila. Nadila, silakan laporannya. Terima kasih Zahro. Pesatnya perkembangan teknologi, salah satunya media sosial yang memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas kini dapat dilakukan dengan bermodal kemampuan bermedia sosial. Namun sampai sekarang masih ada saja oknum di media sosial yang tidak bertanggung jawab, yang merugikan masyarakat. Pesatnya perkembangan zaman membuat publik semakin mudah mengakses beragam informasi dan berita hanya dalam genggaman tangan. Namun imbasnya, informasi palsu ikut tersebar dengan mudah, yang bagi sejumlah orang malah diyakini sebagai kebenaran. Seperti kasus di mana dalam berita tersebut diinformasikan bahwa 10 dokter wafat karena COVID-19 dalam waktu 24 jam setelah disuntik vaksin. Namun ternyata setelah ditelusuri, berita tersebut adalah hoax. Lalu ada berkomentar negatif. Tidak sedikit orang yang berkomentar negatif menggunakan kata-kata kasar sampai hinaan, yang terkadang tidak berhubungan dengan konten yang dibuat oleh kreator konten. Contoh kasus penyanyi luar negeri Adele, dia dihina oleh netizen melalui media sosial karena memiliki badan yang besar. Jika hal ini sering terjadi, mereka bisa mengalami gangguan kesehatan secara fisik dan mental, karena terlalu banyak mendapat respon yang negatif. Yang terakhir, adanya pelanggaran atas hak cipta. Pelanggaran atas hak cipta ini seringkali terjadi di Indonesia. Banyak contoh pelanggaran hak cipta yang bahkan terlihat di depan mata tapi diabaikan, sebab masih banyak orang yang tidak mengerti akan hal ini. Sebuah karya seseorang merupakan milik dari orang tersebut, baik karya tersebut sudah dipatenkan ataupun tidak. Contoh kasus hak cipta yang sederhana yaitu buku. Banyak sekali kasus penjiplakan buku yang tidak tertangani dengan baik sebagian maupun seluruh isi buku. Para penjiplak atau pembajak dengan bangga mengakui karya orang lain dan memperjualbelikannya demi keuntungan pribadi. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada Zahru. Terima kasih Nadila atas laporannya. Ya, ternyata dari laporan Nadila tadi bahwa masyarakat di dunia maupun di Indonesia bisa dikatakan masih krisis dalam beretika bermedia sosial, yang membuat banyak masyarakat tidak bisa menggunakan media sosialnya dengan bijaksana. Lalu bagaimana kita sebagai masyarakat umum menggunakan media sosial dengan bijaksana? Berikut laporan dari Estu. Silakan Estu untuk laporannya. Baik, terima kasih Jahro. Dalam kehidupan sehari-hari memiliki sebuah etika adalah hal sangat penting. Begitu pula dengan bermedia sosial, ada beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menjadi pengguna media sosial yang bijaksana. Pertama, jangan menjelek-jelekan sesuatu atau seseorang. Ingatlah bahwa media sosial bukanlah tempat untuk melampiaskan kemarahan pada sesuatu atau seseorang. Jika kalian tidak menyukai konten tersebut, kalian bisa mengabaikannya saja. Kedua, membangun reputasi yang positif. Unggahan atau komentar yang dapat menjelajah di jejak digital yang mungkin menghancurkan masa depan kita, terutama ketika ingin mendaftar di perguruan tinggi atau ingin melamar pekerjaan. Petugas perekrutan sekarang memeriksa media sosial untuk menemukan dan menyaring potensial. Nantinya mereka mungkin akan memeriksa ulang latar belakang anak melalui profil media sosial. Maka dari itu, penting untuk selalu
mengingat agar berhati-hati dengan apapun yang kita bagikan atau postingan. Mungkin itu tidak berdampak saat ini, tetapi bisa berdampak untuk masa depannya. Lalu yang ketiga, selalu menulis sumber pada karya orang lain. Ketika kita menemukan berbagai gambar yang bagus di media sosial dan ingin mengunggah ulang profilnya, pastikan kita meminta izin atau mengutip sumber karya, materi, konten milik orang lain yang membuatnya. Jika gambar kita yang sudah dibuat dengan usaha yang semaksimal tiba-tiba ada orang lain menggunakan secara diam-diam, tentu kita akan merasakan marah, bukan? Ya, kemudian kita tidak boleh menyebarkan berita palsu atau hoax. Meskipun ada banyak konten hebat di media sosial, adalah tanggung jawab moral dan sosial para pengguna untuk tidak menyesatkan orang lain. Dengan menyebarkan berita palsu ketika melihat pemberitaan hebat yang kita ikuti atau minati, ingatlah agar selalu periksa sumbernya dan bersikap kritis dengan apa yang kita baca. Jangan mudah tertipu dengan informasi yang tidak dapat dipercaya. Sekian sedikit tips dari saya dan info media sosial dengan baik dan bijaksana. Oke, kembali pada Jarho. Terima kasih Astu untuk tips dan informasinya. Baik penonton sekalian, sudah waktunya bagi kami untuk mengundurkan diri. Mudah-mudahan informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.